Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Artin Cahyani JS dengan NIM 10572111723. Pada video kali ini saya akan membahas tentang software, mulai dari pengertian software, sejarah software, dan fungsi dari software. Software adalah perangkat lunak yang terdiri dari program-program komputer, prosedur, dan dokumentasi yang berfungsi untuk menjalankan tugas-tugas tertentu pada sebuah sistem komputer. Software merupakan komponen penting dalam sistem komputer, selain dari perangkat keras. Pula pengertian software menurut para ahli yang pertama adalah menurut Priceman. Software adalah perangkat lunak yang berisi instruksi-instruksi yang digunakan untuk mengoperasikan komputer dan memproses data. Yang kedua adalah menurut Sommerfeld. Software adalah sekumpulan program komputer, dokumentasi, dan data konfigurasi yang diperlukan untuk menjalankan program tersebut. Sejarah perkembangan software. Sejarah perkembangan software dimulai pada awal tahun 1950-an, ketika komputer pertama kali diperkenalkan. Pada saat itu, software masih sangat sederhana dan terbatas, hanya digunakan untuk menjalankan tugas-tugas dasar seperti perhitungan matematika dan pengolahan data. Namun seiring dengan perkembangan teknologi, software pun semakin kompleks dan canggih, mampu melakukan berbagai tugas yang lebih beragam. Pada tahun 1960-an, software mulai berkembang pesat dengan munculnya bahasa pemrograman yang lebih modern, seperti Fortran dan BASIC. Pada masa ini, software juga mulai digunakan untuk aplikasi bisnis seperti pengolahan data keuangan dan manajemen persediaan. Selain itu, software juga mulai digunakan dalam bidang ilmiah seperti simulasi dan analisis data. Pada tahun 1970-an, perkembangan software semakin pesat dengan munculnya sistem operasi seperti Unix dan Microsoft Disk Operating System. Pada masa ini, software juga mulai digunakan untuk aplikasi personal seperti pengolahan kata dan spreadsheet. Pada tahun 1980-an, industri software mengalami pertumbuhan yang sangat pesat. Komputer pribadi mulai menjadi barang yang umum dimiliki oleh masyarakat, mendorong kebutuhan akan aplikasi-aplikasi yang dapat digunakan di rumah maupun di kantor. Dengan munculnya sistem operasi Windows dan aplikasi-aplikasi yang lebih user-friendly, pada masa ini software mulai digunakan untuk aplikasi multimedia seperti pembuatan video dan animasi. Memasuki tahun 1990-an sampai sekarang, perkembangan teknologi informasi semakin pesat. Sistem operasi Windows 95 dan 98 menjadi standar bagi komputer pribadi, sementara internet mulai menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Pada masa ini, perangkat lunak juga mulai beralih ke model basic cloud, di mana aplikasi dan data disimpan di server pusat dan dapat diakses dari berbagai perangkat. Adapun fungsi software secara umum adalah yang pertama, membantu menyelesaikan tugas-tugas tertentu, seperti software pengolah kata, spreadsheet, dan prestasi. Yang kedua adalah mengoptimalisasi proses-proses, seperti software akuntansi, manajemen proyek, dan manajemen sumber daya manusia. Yang ketiga adalah memfasilitasi komunikasi dan kolaborasi, seperti software komunikasi, video konferensi, dan manajemen proyek. Yang keempat adalah menyediakan hiburan dan rekreasi, seperti game dan media player. Yang kelima adalah membantu dalam pengambilan keputusan, seperti software analisis data dan sistem pendukung keputusan. Yang keenam adalah meningkatkan produktivitas dan efisiensi. Contoh, software manajemen waktu, manajemen proyek, dan yang lainnya. Yang ketujuh adalah memfasilitasi pembelajaran dan pendidikan. Contoh, software pembelajaran online dan simulasi. Yang kedelapan adalah
membantu dalam penelitian dan pengembangan, seperti software permodelan, simulasi, dan analisis data. Secara umum, fungsi utama software adalah untuk membantu manusia dalam menyelesaikan tugas-tugas tertentu dengan lebih efektif, efisien, dan produktif. Itulah tadi sedikit penjelasan dari saya tentang software. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.